Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit bercerita tentang Abu Nawas yang menjebak rajanya, untuk kebaikan masyarakatnya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, biar tidak ketinggal kisah-kisah yang bisa diambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalan baru di tepi hutan dengan maksud memperkuat silaturahmi. Ia seorang Yahudi, sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari dan sebagainya, semuanya bersukacita. Ketika para tamu sudah lelah dan kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin, masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Yahudi itu mengatakan, agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya, namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir kopinya untuk diteguk, namun tidak disangka ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah itu, dan begitu seterusnya. Pemilik rumah tersebut hanya tersenyum saja tanpa merasa bersalah sedikitpun. Begitu juga para tamu yang hadir bukannya kasihan, malahan menertawakan Abu Nawas. Dengan perasaan marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas pun pulang berjalan menuju rumahnya. Dalam hati ia bergumam, jahat benar perangai orang Yahudi itu, main tampar seenaknya saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di negara Baghdad. Aku harus mencari cara menghentikan orang Yahudi tersebut, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Akhirnya Abu Nawas menemukan cara yang sangat tepat untuk memberhentikan kebiasaan orang Yahudi itu. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja di Istana Seraya berkata, "Ampun Baginda Raja, hamba mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Permainan itu sangat aneh dan menjengkelkan." Lapor Abu Nawas kepada Raja, "Di mana tempatnya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Di tepi hutan sana Baginda Raja." Ujar Abu Nawas, "Mari kita lihat." Ajak Baginda Raja, "Nanti malam saja kita pergi Baginda Raja, kita akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa, agar tidak ada yang mengenali Baginda," ucap Abu Nawas. Pada malam harinya Abu Nawas dan Baginda Raja pergi menuju ke rumah orang Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si orang Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan dan kiri oleh orang Yahudi tersebut. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas, tapi apa daya ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka dengan terpaksa, menarilah Baginda Raja sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan kehausan, barulah dibagikan kopi kepada semua tamu, dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Abu Nawas berkata, biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya, dan hanya percaya kepada laporan para menteri yang hanya melaporkan yang baik-baik saja, pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda Raja ditampar lagi oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi begitu seterusnya, hingga Baginda merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lembam memerah, sementara tamu lainnya terus menertawai Baginda Raja. Raja sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya, dan ia pun tahu jika itu adalah cara Abu Nawas menunjukkan kejahatan yang terjadi pada rakyatnya, dan selalu saja Baginda yang dijadikan korban oleh Abu Nawas. Karena tidak sanggup lagi menerima tamparan dari Yahudi tersebut, Baginda Raja pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadap Baginda Raja, seraya berkata, "Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu tadi malam, engkau biarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu," ujar Baginda Raja. Raja berkata, "Ampun beribu ampun wahai Baginda Raja, pada malam sebelumnya hamba telah mendapatkan perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya, dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Dari itulah, hamba bawa Baginda Raja ke sana, agar mengetahui dengan secara langsung pakai kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si orang Yahudi itu. Raja berkata, "Wahai orang Yahudi, apa sebabnya engkau menamparkan aku tadi malam?" tanya Baginda Raja sambil marah. "Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu," jawab si Yahudi membela diri. Apa daya, pembelaan orang Yahudi itu tidak disetujui oleh Baginda Raja, karena menamparkan orang termasuk perbuatan menyiksa dengan kejam, dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. "Sekarang terimalah pembalasanku," kata Baginda Raja sambil menamparkan orang Yahudi itu. Orang Yahudi berkata, "Ampunilah hamba tuanku." Segera saja Baginda Raja memerintahkan para prajuritnya, untuk memasukkan si orang Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu dan kejadian tersebut Raja Harun amat memperhatikan rakyatnya, ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut, meski caranya selalu aneh dan hampir membuat Raja celaka.
Pesan yang bisa kita ambil adalah, kebiasaan belum tentu benar, namun kebenaran perlu untuk dibiasakan, dan teruslah mempererat tali silaturahmi, karena itu bisa memperbanyak rezeki. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.